Introduction to Personal Computer Hardware. Nah, ini section and objective. Jadi ada berapa? Ada dua, satu dua. Nah, ini semuanya tentang personal komputer dan komponennya. Kemudian, nah ini videonya nanti teman-teman bisa putar di modul yang ada online itu, yang modul online. Ini hanya tampilannya. Isi videonya itu ada meliputi input device, output device, dan internal komponen yang proses device yang sempat saya jelaskan kemarin di pertemuan awal. Nah, ini mengenai electrical safety ya di dalam merakit ataupun menginstal. Instalasi ini kan, install itu bukan berarti hanya software ya. Install itu berarti memasang. Memasang itu termasuk hardware, bahasa Inggrisnya. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah electrical safety-nya. Bagaimana supaya aman dari tidak ada IDS, ESD istilahnya. Nanti ada ini electrostatic discharge, ESD. Ini secara tidak sengaja biasanya akan muncul ini. Kecil ya. Walaupun kecil tidak terlalu besar, tapi kalau terlalu sering, makanya kalau untuk safety-nya di sini ada follow this recommendation to help prevent ESD damage. Jadi keep all component in anti-static bags until you are ready to install them. Jadi biasanya begini. Jadi menyimpan semua komponen yang ada di anti-static, tas anti-static. Biasanya kalau beli komponen komputer itu kan ada plastik kayak ada balon-balonnya itu. Nah, biarkan dulu di situ sampai nanti sudah siap untuk diinstal atau dipasang. Kemudian yang rekomendasi kedua, use grounded mats on workbench. Jadi ada matras semacam karpet atau apa yang jadi pengalas. Tapi kalau karpet itu sebenarnya pengantar listrik terbaik juga. Jadi ada matras tersendiri yang dari karet kalau nggak salah, ya, bukan atau plastik, bukan yang karpet. Bahkan kalau karpet itu lebih parah sebenarnya. Kemudian use grounded floor mats. Jadi ada juga lantai yang berupa kayak matras begitu. Itu untuk di area bekerjanya kita kalau merakit. Jadi ada meja khusus itu kalau standar SOP-nya IT Essential. Kemudian use anti-static wrist strap. Jadi ada gelang anti-static yang biasanya dijual banyak kalau biasa pesan online ada. Kemudian ini PC components, ini saya singkat-singkat saja, tidak terlalu banyak. Ini tentang casing. Nah, casing yang awal, horizontal case, atau biasa ini ada full size tower, kemudian compact tower, dan all-in-one yang ada di labnya Fadli, all-in-one. Nah, ini teknologi power supply, ada advanced technology, AT. Ini original power supply for legacy computer system. Jadi kebanyakan pakai AT yang lama-lama, yang dulu-dulu ya. Kemudian ATX, yaitu AT extended, versi update dari versi AT. Nah, ini yang soft switch, jadi kayak handphone, switchnya kayak handphone. Kemudian ATX 12 volt, jadi ini yang the most common power supply on the market today. Jadi kebanyakan yang dijual di pasaran saat ini. Jadi the most common power supply on the market today. Jadi yang sekarang banyak beredar di pasaran ya jenis ATX 12 volt. Nah, ini ada semacam website kalau kita ingin konektor ya. Ini ada PSU konektor untuk kita coba klik. Nah, kelihatan? Halo? Ada, Pak. Nah, jadi di sini
Ada IPS 12 volt juga, originally designed for network server. Jadi untuk network server menggunakan IPS 12 volt. Nah, nanti ini ada playtool.com. Ini tentang semua original PC main power cables, ya, termasuk konektornya. Lanjut ya. Nah, ini konektornya, ada beberapa contoh, some examples. 20 pin atau 24 pins. Jadi SATA kit konektor, Molex kit konektor, Berg kit konektor. Jadi 4 pin sampai 8 pin auxiliary power konektor, 8 pin PCI power konektor. Nah, itu tentang power supply, kita lewat. Nah, kemudian ini motherboard is the backbone of the computer. Backbone. Jadi kalau jaringan itu kabel backbone-nya. Tapi kalau untuk hardware komputer, motherboard itu ada backbone-nya. Backbone-nya yang mana ya? Ini ada jalur-jalur yang menghubungkan satu komponen ke komponen yang lain. Ya, kayak semacam server lah, gitu. Ya itu penghubung motherboard. Jadi kalau di software ada di software itu ada 3, aplikasi, sistem operasi, dan user. Nah, motherboard itu sistem operasinya software, sama dengan sistem operasi. Dia kayak menghubungkan antara aplikasi user dan aplikasi. Kemudian printed circuit board bentuknya di PCB, ya, ada contains basis, ada jalur-jalur, bus itu jalur, ya. Kemudian electrical pathway itu jalurnya ini. Kemudian interconnect electronic components-nya. Kemudian these components may be soldered directly to the motherboard. Jadi secara langsung di solder, dipasang menggunakan solder. Ada yang chipset tapi ada juga yang bisa menggunakan soket yang bisa diangkat. Kalau soket itu biasanya kayak chipset prosesor atau CMOS itu bisa. Kemudian expansion slots, ya, kayak slot, ada banyak slot, PCI Express, kemudian AGP, kemudian slot juga ada slot RAM dan sebagainya. Kemudian ada port. Nah, port ini yang USB, serial, dan lain-lain. Nah, ini gambaran motherboard, komponen motherboard, ada CPU, kemudian RAM, ini RAM slot, kemudian di sini internal USB, ada chipset, ini chipset, kemudian ini expansion slot, kemudian ini CPU socket. Jadi di sini kelihatan. Sebenarnya kalau beli komputer, biasanya motherboardnya itu ada gambar CPU-nya, termasuk letak posisi-posisi dari komponen-komponen itu. Kemudian di sini ada motherboard chipset. Nah, ini yang mulai masuk ke, ada North Bridge. North Bridge ini fungsinya dia mengontrol high speed access, contoh RAM dan video card. Jadi kecepatan tinggi diatur oleh North Bridge. Kalau South Bridge dia biasanya untuk hard disk, ya, kemudian USB port atau expansion slot. Ini untuk South Bridge. Jadi kalau North Bridge itu yang mengontrol biasanya L1 dan L2, kalau pelajaran lain ada biasanya itu. Kemudian di sini ya motherboard form factors. Ya, biasanya ada form factor ATX. Ini gambarannya, nanti teman-teman bisa lihat di modul online-nya ada. Nanti kalau sudah selesai semua ini, kemudian untuk mengajarkan nanti saya sharing ada PowerPoint-nya. Tapi sebenarnya itu untuk instruktur, tapi tidak apa-apa karena teman-teman kan juga nanti akan menuju ke sana. Jadi kalau sudah selesai nanti student, ada yang berminat untuk jadi instruktur IT esensial, ya bisa dikirim saya ikut nanti yang UGM. Mudah-mudahan kalau sudah selesai pandemi bisa ke Jogja. Nah, ini ada macam-macam motherboard form factors. Jadi saya ingatkan ya, kalau sudah jam berapa, Nah, ini ada mini ITX, ada berapa inci, kan
Kemudian ada mungkin pertanyaan, ada